Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah J Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas lanjutan kemarin ya mengenai Q-learning. Nah, sekarang lebih advance yaitu Q Deep Q-learning atau biasa disebut juga sebagai Deep Q Network. Nah, jadi kenapa disebut Deep Q Network? Karena kita pakai key value kayak kemarin ya, key value, tapi kita menggunakan perhitungannya pakai neural network. Kalau kemarin kita kan key value-nya diupdate pakai rumus matematik yang dia akan di-store di suatu tabel. Nah, sekarang beda nih. Kenapa? Nanti kita lihat alasannya. Kenapa kita nggak pakai Q network atau sorry Q learning, Q value yang kemarin aja yang pakai tabel. Kenapa kita harus building suatu neural network? Nah, nanti ya lihat. Nah ini why DGN. Jadi alasan yang pertama adalah ketika kita punya 4 state dan juga misalkan 4 action, yaitu state itu kayak misalkan uh, ya apa namanya kayak catur kan dia ada banyak ya, ada hitam putih hitam putih hitam putih hitam putih itu kalau ke kanan kemudian ke atasnya gitu kan. Nah jadi kayak kotak-kotak itulah grid. Atau misalkan dari Jakarta ke Surabaya juga dia ada state-statenya ya, misalkan dia ada di kota A, kabupaten B, kabupaten C gitu. Jadi suatu daerah lah, suatu ruang gitu kan, state. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya 4 state, misalkan 4 kotak tadi, kemudian kita bisa naik ke kanan, ke kiri, ke bawah. Jadi kan berarti ada 4 action. Nah, kita harus kalikan tuh 4 action kali 4 state, jadi 4 kali 4 16. Nah, itu terbilang sedikit ya. Tapi kalau dalam dunia nyata kayak catur itu kan jumlahnya berapa tuh? Saya nggak hafal ya. Ada berapa kotak total dalam suatu papan catur? Atau misalkan lebih ekstrim lagi ketika kita main game kayak Super Mario, dia kan untuk satu level, misalkan satu level terbawah misalkan level paling pertama, itu kan dia ada dari start sampai dia mencapai benderanya itu kan ya final ya, state-nya kan ya, itu kan dia ada berapa menit kita biasanya menghabiskan satu game. Nah itu pun uh, satu video kan dia bisa jadi terdiri dari puluhan atau ratusan frame, di mana frame itu adalah gambar. Dan setiap gambar dia juga punya pixel, bisa jadi ratusan atau jutaan pixel. Nah, jadi kan nggak mungkin kalau kita bikin suatu tabel gitu, itu pasti menghabiskan suatu RAM atau memori kita, memori dari laptop lah ya. Kemudian kalau yang kedua adalah time-nya. Kalau kita tahu bahwa kita harus mengisi semua grid-nya, mengisi semua state-nya. Kalau misalkan tadi ada 4 kali 4 ya, 16 itu diisi, itu baru sekali. Tapi kan namanya value iteration, policy iteration, nah tadi ya. Jadi kita harus melakukan iterasi sampai konvergen. Bayangkan misalkan ada 16 tadi, 16 suatu kotak yang harus kita isi karena perkalian dari state dan juga action. Itu 16 untuk satu iterasi. Kalau misalkan 5 iterasi aja berarti udah berapa tuh? 5 kali 6, 30, 5 kali 1, 5, 80. Jadi udah 80. Pastikan iterasi dalam melakukan konvergensi suatu reinforcement learning itu kan banyak ya, bisa sampai ribuan, puluhan ribu atau jutaan. Jadi nggak mungkin lah kalau misalkan kita bikin Q value gitu secara table. Nah, jadi secara RAM nggak mungkin, pasti out of RAM kalau dalam dunia nyata ya. Kemudian juga dia secara waktu juga akan time consuming sekali. Meskipun kita pakai komputer yang sangat kuat ya itu time consuming sih. Nah, jadi ini perbandingannya yang atas itu adalah Q-learning. Jadi kita refresh kembali bahwa dia itu adalah suatu state action. Dia bisa berbentuk dua kolom ini, jadi state action pair di kolom pertama, lalu value-nya di kanannya. Atau kolom ke bawah atau barisnya itu adalah state, kemudian yang kolomnya itu action, atau vice versa ya, dibalik, dirotasi. Nah, intinya adalah suatu Q table. Nah, kemudian kalau Q learning, kita state-nya itu adalah suatu nilai input. Nah, kalau teman-teman tahu, neural network dia ada ini ya, layer inputnya itu adalah state. Kalau si layer output itu yang warna hijau, ini harusnya hijau ya. Uh, Harusnya sih pink sih sebenarnya. Cuma ini gambarnya agak aneh ya. Jadi kita anggap sebagai layer outputnya hijau. Berarti adalah suatu Q value. Nah, yang pink ini sebagai yang nilai hijau paling besar gitulah intinya. Gitu aja. Jadi suatu inputnya adalah suatu state dan outputnya adalah suatu key value dari setiap action. Contoh, nanti action yang paling tinggi key value-nya yang warna hijau itu misalkan ke kanan. Jadi misalkan ada suatu agent ada di kiri kanan atas, misalkan state 11, dia itu paling bagus bergerak ke kanan. Kalau dilabirin lah misalkan dia mau cari jalan keluar. Nah, jalan keluarnya misalkan di kanan atas. Nah, sekarang dia di kiri atas. Berarti arah yang terbaik adalah ke arah kanan, bukan ke arah bawah atau ke atas atau ke kirinya malah. Nah, jadi kayak gitu. Nanti
pasti nilai dari si ke kanan itu, neuron output itu dia akan tertinggi. Nah, kalau teman-teman nggak paham tentang labirin ini dan sebagainya, teman-teman bisa flashback kembali ke video yang Q-learning, atau misalkan policy learning, atau misalkan juga bisa value learning. Di sana kita coba beberapa ilustrasi gambarnya ya. Nah, saya kolom deskripsi nanti saya cantumkan atau di kanan atas. Tapi kalau saya lupa berarti ada di playlist reinforcement learning. Nanti tinggal digeser aja ya di bagian playlist. Nah, kemudian untuk the end steps. Nah, jadi yang pertama itu kita harus mendefine ya. The next station actionnya itu pakai tadi maksimum output. Nah, uh, jadi karena kita gede-gedean apa nilai key value ya, jadi kan sama kayak yang table. Kalau misalkan kita pakai Q value yang table biasa juga kan sama gede-gedean kan. Nah, cuma di sini adalah bentuknya neuron gitu aja sih. Jadi neuron keberapa yang paling besar, misalkan ada satu itu ke atas, gerakan ke atas, misalkan neuron kedua itu ke bawah, ketiga ke kanan, keempat itu ke kiri, ya. Jadi misalkan yang paling tinggi itu yang ketiga itu ke kanan, ya berarti kita ambil yang itu. Kemudian loss functionnya sendiri kita pakai ya suatu loss function regresi, bisa pakai MAE, MSE, MAPE atau apapun itu yang bukan classification problem. Jadi nanti ketika dijumlah uh, neuron outputnya itu nggak akan sama dengan satu. Nah, karena ini bukan klasifikasi ya, yang nilainya antara 0 sampai 1. Nah, kemudian untuk DGN target neurons, nah kalau teman-teman tahu, neural network kan dia harus punya layer output dan layer atau neuron input. Nah, neuron output itu, target, itu kan harus uh, konstan, nggak berubah. Artinya, ketika kita berbicara mengenai supervised learning, dia itu nggak boleh berubah. Ya masa Y aktual berubah? Kan yang berubah itu Y prediksi kan harusnya kan. Nah, jadi sebenarnya ya aktualnya itu apa sih pada reinforcement learning? Orang kita nggak pernah pakai variable dependent, variable independent kan, kalau di reinforcement learning kan. Nah, makanya kita buat dummy. Nah, cara membuat variable y aktualnya itu gimana? Kita pakai rumus Bellman equation. Nah, jadi teman-teman fokus aja di yang kotak warna hijau. Jadi y aktual itu sama dengan r T plus 1 tambah gamma, kemudian dikalikan dengan maksimum dari Q value pada state T plus 1 dengan action A. Nah, gimana tuh? Jadi intinya adalah gampangnya gini. Uh, Y aktualnya itu adalah suatu reward yang ditambahkan dengan reward masa depan. Jadi kalau misalkan uh, apa namanya, kita ada di final state, berarti kan kita ini kita di labirin nih, kemudian kita mencapai garis finish, kita bisa keluar dari labirin itu, berarti kan kita dapat reward misalkan plus 10 gitu kan, atau plus 100 atau plus 1. Nah, kemudian uh, berarti nggak ada gamma maksimum Q-nya karena itu udah final state. Tapi ketika teman-teman berada di tengah, contohnya uh, apa ya, titik awal dia masuk labirin di kiri atas, finishnya itu ada di kanan bawah. Nah, kemudian dia berada di kanan bawah nomor 2, berarti kan tinggal selangkah lagi nih dia masuk ke goal state ya, atau dia bisa keluar dari labirin. Berarti R-nya itu RT plus satunya itu dan juga Q-nya ST plus 1A itu gede. Artinya adalah reward pada saat sekarang RT plus 1 dan juga reward yang akan mendatang Q ST plus 1A itu akan gede. Karena dia tinggal melangkah ke kanan satu kali lagi itu udah selesai. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itulah suatu nilai targetnya. Nah, tapi teman-teman harusnya udah paham ya, di sini ada masalah. Masalahnya adalah eh, masalahnya adalah nilainya itu selalu berubah. Artinya eh, kan kita tahu menghitung Q value tadi kan, ini kan variabel Y aktual itu kan dia dari R plus Y, sorry, gamma maksimum dari Q. Padahal Q value itu setiap iterasi atau setiap epoch, atau ya jadi memang itu akan selalu berubah karena belum konvergen. Kalau teman-teman ingat ya di video Q-learning ya, key value itu selalu berubah. Nah, padahal kalau kita tahu bahwa supervised learning untuk Y aktual itu nggak boleh berubah kan, seperti saya bilang ulang-ulang tadi. Nah, makanya gimana nih cara mengatasinya? Nah, untuk mengatasinya, nah ini kayak tadi saya jelaskan sih, since the same network is calculating predicted value dan target value, maka dia itu kayak dog chasing his tail. Kayak misalkan anjing itu mengejar ekornya sendiri, jadi nggak akan pernah selesai. Kita mau menghitung error, kan harusnya gini, misalkan ini ada Y ya.
Y aktual, ini Y prediksi. Kita kan harusnya Y prediksinya semakin dekat dengan Y aktual kan. Nah, tapi masalahnya adalah Y aktualnya itu juga gerak terus. Jadi ya ya sama-sama gerak terus gak akan selesai. Nah, makanya kita harus membangun dua neural network. Nah, we could use smart network to estimate the target. Nah, jadi neural network yang pertama itu untuk menghitung bobot. Nah, jadi kan neural network itu harus dihitung bobotnya biar seoptimal mungkin untuk bisa memprediksi. Misalkan nih, ada Mario Bros. Kemudian kita ada di frame yang ketemu kura-kura. Nah, kura-kura itu kan harus ditembak ya biar mati kura-kuranya kan. Nah, jadi kita harus menghitung bobotnya itu berapa. Jadi biar si Super Mario itu tahu, oh, bobot yang paling besar itu menuju bahwa action tembakan gitu kan, nembak si kura-kura gitu. Nah, tapi layer yang kedua itu digunakan untuk prediksinya tadi. Artinya gini, yang ini itu kayak untuk training gitu loh, si network yang pertama ya, yang kedua itu untuk memprediksi. Nanti kita lihat deh, biar gampang gimana ilustrasinya ada kok di slide selanjutnya. Nah, untuk setiap C iterasi, misalkan setiap 10 kali iterasi, maka bobot yang digunakan untuk latihan ini ditransfer ke dalam target network yang artinya kayak untuk ngetes nanti. Jadi ini ada untuk latihan, untuk ngupdate bobot terus untuk latihan. Nah, kemudian network yang kedua ini diupdate hanya beberapa kali sekali. Misalkan 10 kali sekali, nanti dia diupdate week-nya agar dia bisa digunakan untuk prediksi. Nah, kenapa ini kok lama nih nggak diupdate bobotnya? Nah, karena ya tadi biar nilai Y-nya itu berubahnya 10 kali jalan baru berubah gitu kan, atau 100 kali prediksi baru berubah. Jadi biar eh, ya tadi ini misalkan kayak ini ya. Ini Y aktual, kemudian ini ada Y prediksi, ya biar dia bisa mendekati setelah 10 kali jalan misalkan, nah dia baru berubah sedikit, kemudian sekali ini jalan ya, kemudian berubah sedikit, nah nanti kan ketemu kan. Nah, kalau misalkan kecepatannya sama, ini diupdate setiap detik, misalkan saya detik sorry, setiap iterasi, ya maka dia akan jalan bareng-bareng, makanya yang satu harus di delay gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini ada input, kemudian kita masuk ke prediction network dan juga target network. Nah, prediction network ini digunakan untuk kayak latihan gitu loh, untuk ngupdate bobotnya terus. Ini yang paling bagus ini, kalau misalkan Mario ketemu kura-kura, bagusnya ngapain nih? Misalkan, oh nembak nih kayaknya nih. Tapi ya bisa jadi nanti uh, masih salah-salah ya, ketemu kura-kura masih dia lurus-lurus saja gitu kan. Jadi ini untuk latihan. Nanti ketika dia apa namanya? Setiap 10 kali iterasi kan harusnya udah better, better, and better again kan. Nah, jadi dia dikirim ke target network kayak ini untuk nyimpen model yang benernya gitulah ini ya. Nah, kemudian parameternya diupdate setiap C iterasi. Jadi bisa 10 kali iterasi baru diupdate, 100 kali iterasi baru diupdate, dan seterusnya. Nah, nanti prediction network ini digunakan untuk menghitung key-nya. Kemudian kita key target networknya, ini yang neural network yang diupdate-nya delay ya. Untuk week-nya dia digunakan untuk menghitung si targetnya. Jadi sama-sama apa ini kayak Y kalau di supervised learning ya. Ini kayak Y aktual, ini adalah Y prediksi. Nah, kemudian nanti dikuadratkan ini karena misalkan mean square error misalkan, tapi ini nggak ada square-nya sih. Nggak ada akarnya. Kayak itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi gunanya saya review kembali ya. Ada dua neural network dengan arsitektur yang sama, cuma ke delay salah satunya. Nah, yang satu digunakan untuk memprediksi nilai Y prediction, yang network yang kedua digunakan untuk memprediksi Y aktual. Ya sebenarnya prediksi Y aktual, padahal kan Y aktual itu nggak boleh diprediksi, tapi karena reinforcement learning nggak ada Y aktual benerannya, ya kita buat dummy kayak gitu sih. Seperti itu, guys. Ya, memang agak rumit, tapi semoga teman-teman paham lah sedikit-sedikit. Nanti ya lambat laun kalau dipelajari lagi dan baca bukunya, hopefully bisa paham 100%. Nah, kemudian ada istilah lagi nih, apa lagi ya? Jadi yang selanjutnya adalah experience relay. Nah, saya ingatkan dulu atau saya jabarkan dulu bahwa experience relay itu kayak suatu tuple yang isinya adalah state sekarang, actionnya, kemudian rewardnya, dan state berikutnya. Contoh, ini ada pion, kemudian pion putih punya kita, misalkan lawan pion hitam ada di depannya dan samping uh, serong kanan kita. Jadi kan kita bisa makan pion lawan kita atau kita diem aja karena kita nggak bisa lurus kan. Nah, misalkan state sekarang itu ST yang pertama nih ya. ET itu kan experience relay ya. Kemudian ST yang pertama itu dia state sekarang ada di
kotak nomor berapa misalkan. Kemudian AT itu misalkan action, serong ke kanan kita mau makan lawan itu action. RT itu rewardnya karena kita makan lawan dan nggak ada suatu bidak yang melindungi dari pion yang kita makan tadi, ya maka kita dapat reward karena itu makanan gratis ya untuk dalam catur itu kan. Kemudian ST plus satunya ya berarti berada pada kotak lawan kita yang telah dimakan. Kayak gitulah intinya. Jadi itu yang disimpan dalam suatu tuple. Nah, kemudian suppose we are trying to build video game bot. Jadi kayak misalkan itu tadi untuk yang simple. Nah, yang rumit kayak Super Mario Bros. Itu kan terdiri dari frame ya. Nah, jadi misalkan dalam satu game, satu level, itu estimasi selesai, sorry, dalam satu game itu terdiri dari sejuta, misalkan 1 juta frame ya. Nah, kemudian kita itu nggak akan menyimpan sejutanya, tapi misalkan 64 terakhir, atau misalkan 100.000 frame terakhir gitu. Kenapa ya? Karena ini yang digunakan untuk sebagai kayak train test split lah paling gampang itu. Jadi kita nggak gunakan semua datanya sebagai training ya, kayak gitu sih. Ya, kemudian this would get a subset. Nah, jadi kenapa kita pakai ini apa namanya? Misalkan dari 1 juta ada 100.000 frame terakhir yang kita akan gunakan. Ya karena kita nggak mau pakai besar-besar ya, dan itu time consuming. Tapi ada suatu hal yang unik lagi nih. Jadi dari 100.000 frame terakhir itu dia juga tidak digunakan seluruhnya, tapi disampel. Nah, contohnya eh, ke berapa ya? 100.000 berarti misalkan ke 50.000 gitu kan. 50.000 sampai 50.005 misalkan. Nah, frame itu yang akan kita sampel. Ya, jadi misalkan karena kan video game itu nggak melulu jalannya lurus. Contoh, kita Mario Bros. Teret, 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 dari awal jalan terus sampai akhir. Itu kalau orang bener ya mainnya lancar jaya. Tapi kadangkala kita kan jalan nih Mario Bros. Kemudian kita lupa bahwa ada kotak batu bata di atas yang itu ada bintangnya ya, yang dia dia bisa nambah power kekuatannya dia. Kadang kan kita balik lagi kan ke tempat itu buat nyundul kotaknya biar dapat bintangnya. Nah, jadi kan ada suatu kegiatan balik. Nah, jadi itu adalah suatu urutan frame yang nggak normal karena kita harusnya dari awal sampai akhir lurus jalan terus, tapi dia malah balik lagi. Atau ada yang lebih iseng kan, misalkan kita dari awal start kemudian ke akhir nggak sampai bendera, nggak sampai finish, nggak masuk ke state finish ya, kita balik lagi ke state awal kan bisa jadi kayak gitu juga. Meskipun kadang game juga dibatasi, nggak bisa kembali sejauh mana gitu. Tapi ada kala kita maju mundur kan, nggak ngikuti alur yang benar gamenya kan. Nah gitu. Jadi karena kita nggak mau reinforcement learning itu overfitting, artinya nggak mau uh, bisa menyelesaikan apa namanya bot game kita itu nggak bisa nggak hanya menyelesaikan ketika lurus saja, tapi ketika dia kelewatan suatu opportunity dia mau kembali lagi itu biar bisa gitu. Jadi kita sampel biar nggak urut lah intinya dalam trainingnya. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita lihat bagaimana implementasinya di KN di Python. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.